Permasalahan antara Marissa Icha dan mantan suami Saiful Safir kian memanas. Lantaran habis kesabaran, selebgram tersebut akhirnya melaporkan pihak-pihak yang berusaha menjatuhkan dirinya. Adapun latar belakang laporan tersebut karena terlapor menuduhnya memakai narkoba. Sebelum akhirnya melapor, pihak Icha ternyata sudah lebih dulu melayangkan somasi. Yang pada akhirnya Icha yang merasa geram melaporkan sejumlah nama. Meski begitu, saat ini pihaknya belum bisa menyebutkan siapa-siapa sajakah yang terancam dibui karena mencari perkara dengannya. Secara khusus, Icha ingin membuat kapok pihak yang mengatakan dirinya memakai narkoba di podcast Dennis Karista. Melaporkan pencemaran nama baik karena dituduh memakai narkoba, Icha ternyata sudah mengantongi bukti kuat sebelum diperiksa. Bahkan Icha sudah mempersiapkannya sejak sebelum laporan dibuat. Lantas, seperti apakah penjelasan Icha dan kuasa hukumnya yang telah lama bersabar dan akhirnya membuat laporan terkait pencemaran nama baik kepada pihak kepolisian tersebut? Marissa Icha akhirnya melaporkan ke polisi atas tindakan pencemaran nama baik dan atau fitnah yang dilakukan oleh seseorang, yang mana hal tersebut dilakukan melalui media sosial, melalui akun YouTube, sehingga Marissa Icha membuat laporan polisi 310, 311 KUHP dan atau 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Sekaligus pencemaran nama baik juga nggak sih? Ya, pencemaran nama baik dan atau fitnah. Ini melaporkan mantan kah apa? Jadi kita tidak menyebutkan siapa nama terlapor di sini. Yang jelas dalam akun YouTube yang dimuat, akun YouTube-nya Danis Carita yang menyebutkan bahwa klien saya Marissa Icha menggunakan narkoba, yang mana hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh klien saya Marissa Icha. Karena udah habis kesabaran, Pak. Saya kan merasa banyak sekali nih jadi banyak buzzer yang menyerang saya, jadi banyak orang yang tadinya membela saya jadi berputar balik. Saya nggak tahu motifnya apa, saya nggak tahu siapa di belakangnya. Saya pun masalah dengan mantan suami saya itu saya sudah cerai dari 2019. Saya merasa hubungan kita telah selesai dan sudah clear. Dan saya juga masih mencoba berhubungan baik sama mantan suami saya. Setelah itu keluarganya juga berhubungan baik. Tiba-tiba dia datang untuk menjelek-jelekan saya nggak tahu motifnya apa, maunya apa. Kalau memang dia mau harta gono gini, kenapa yang saya bingungkan kenapa dia ke media, ke wartawan, ke podcast bukan ke pengadilan gitu loh. Kenapa tujuannya sampai benar-benar sesadis itu memfitnah saya dari A sampai Z, memutarbalikan fakta sampai sekeji itu, sampai saya dibilang tidur sama ustadz segala macam, itu sudah luar biasa kejinya. Dan saya di sini juga punya kesabaran sebagai manusia, apa yang bisa diselesaikan dengan kekeluargaan mungkin akan diselesaikan dengan kekeluargaan. Tapi saya lihat di sini dia tidak ada itikat baiknya, datang terus dari podcast ke podcast, dari TV ke TV. Terus janjian sama wartawan, dia terus untuk menyerang saya. Bahkan pertama kali chat yang dia sama Farhad Abbas, di situ lah saya berpikir saya siap untuk membantu menyerang Marissa gitu. Wah, kok dia hubungan terakhir baik-baik saja sama saya, minjem uang pun saya pinjemin, tapi kok tega gitu bahasanya, saya siap untuk menyerang gitu loh. Berarti emang tujuannya memang mau menjatuhkan saya. Terlapornya dalam lidik, artinya kita nanti akan menyerahkan semuanya kepada kepolisian, kepada penyidik untuk menentukan siapa-siapa saja yang bersalah. Nama-namanya sudah kita masukkan semua. Orang yang menjelekkan saya dalam sosial media semua saya sudah masukkan, nanti tinggal proses penyelidikan dari kepolisian mana-mana saja yang patut dan
pantas untuk diproses. Salah Berapa satu nama, Mbak? Nanti kita lihat aja nanti kita ya. nggak bisa sebut, itu masih dalam lidik. Oke? Oke. Kita sudah memperingatkan mereka sudah. Tindakan saya sudah beberapa buzzer yang memang tujuannya untuk menjatuhkan saya sudah masukkan semua nama-namanya. Nanti kita lihat nanti dalam proses penyelidikan ini siapa-siapa saja yang layak untuk diproses. Sekarang kita baru buat laporan polisi, mungkin minggu depan Ica akan dipanggil sebagai saksi pelapor, menghadirkan saksi-saksi, nanti kan semua pihak yang terkait akan dipanggil. Dalam proses penyelidikan nanti akan dilakukan gelar perkara. Nanti di situ ditingkatkan ke penyidikan, nanti di situ jelas siapa nama-nama terlapornya. Jadi saat ini belum bisa saya sebutkan nama-nama terlapor tersebut karena yang masih dalam penyelidikan. Salah satu alat bukti kita adalah hasil tes urin. Kapan, Mbak, itu dilakukan tes urinnya dan serahkannya barusan Mau ini? hasilnya ditunjukin nggak? Nah, hasilnya sudah pernah diposting sama Ica, sudah diposting dan Dari itu Rumah Sakit Pondok Indah. Rumah Sakit Pondok Indah setelah kita mendengar podcast yang disiarkan di YouTube di Inisialita. Bahwa saya dituduh menggunakan narkoba. Pasti dong. Saya sangat merugikan, itu adalah anak saya. Di sini kan telah menghancurkan nama baik ibu dari anak saya yang dimana saya jaga baik-baik anak saya, psikisnya saya besarkan dia dengan baik. Dengan gampangnya dia menghancurkan nama baik ibunya, itu yang saya nggak terima. Karena pastinya anak saya, takutnya saya khawatirkan anak saya jadi dibulikan. Dengan anak saya mungkin sekarang belum ngerti, tapi kan ini jejak digital yang sangat membahayakan. Iya, ya, biarkan nanti netizen yang menilai lah. Nanti kan proses hukumnya juga sambil berjalan. Oke? Udah jelas kan? Dan sejauh ini saya selalu mengklarifikasi apa yang dia bilang. Saya tidak pernah keluar dari apa yang dia sampaikan pertama kali. Dia sampaikan A, saya klarifikasi kenapa apa yang dia sampaikan. Dia sampaikan B, saya hanya klarifikasi, tapi dia selalu menambah-nambah sampai ke urusan fisik. Saya itu sangat kejam menurut saya. Sedangkan dia mantan suami saya gitu, kayak sangat jahat banget. Ya, semuanya itu udah kita jelasin nanti. Iya. Ya. Jadi nanti bagaimana penyidik akan menyimpulkan ini semua. Oke? Ya, beres ya? Ya. ada restorasi justice nggak sih kalau umpamanya? Ya, namanya proses penyelidikan, kita ikuti prosesnya. Kalau pasal yang kita sangkakan 310, 311 KUHP harusnya bisa tanpa perdamaian bisa langsung jalan kok. Tapi kalau misal nanti penyidik tetap harus memediasi, ya kita siap. Di samping itu mengetahui jika dirinya diduga telah dilaporkan oleh sang mantan istri, Marisa Ica, ke pihak kepolisian, Saiful Safir, mantan suami Ica, pun mengatakan akan melapor balik jika dirinya merasa juga dicemari nama baiknya oleh Ica. Bahkan dengan berani ia menegaskan jika bukti-buktinya hanya 20% yang benar, selebihnya tidak terbukti. Lantas, seperti apakah penjelasan Saiful terkait dirinya yang diduga dilaporkan sang mantan istri tersebut? Ya, dia berhak melakukan itu, laporan ini, dan saya juga berhak nanti melakukan laporan balik gitu. Karena ketika apa yang nanti dilaporkan sama dia itu saya bisa bantahkan dengan bukti-bukti, ya saya sangat berhak melakukan laporan balik gitu. Berarti berencana akan melakukan laporan balik juga gitu, Mas? Pasti dong, masa iya saya mau dilaporin aja, nggak mungkin lah. Karena apa yang dia sampaikan semua di media gitu di awal itu semuanya saya bisa, ya itu sudah pencemaran nama baik, karena dia sendiri kan nggak bisa buktikan. Kalaupun dia bisa buktikan, ya nggak semua dia bisa buktikan apa yang dia sampaikan itu. Saya rasa memang ya cuma 20% lah apa yang disampaikan itu benar, dan selebihnya itu ini semua. Saya yakin itu, saya yakin. Jadi sebenarnya gini, saya itu sudah geram melihat dia yang sibuk mengurusi antara Pak Dodi dengan Pak Haji Faisal, urusan dia. Sementara saya merasa ada urusan dia pribadi dengan saya yang justru dia tidak merespon itu dengan baik gitu. Dan saya akhirnya saya pikir ini orang terlalu sibuk sekali ngurusin urusan orang gitu. Maksudnya kalau misalkan dengan cara seperti ini akhirnya dia bisa fokus masalahnya dengan saya, bukan berarti saya masih ada unsur gimana sama dia, enggak. Akhirnya dia bisa fokus, ya nggak masalah dong gitu, karena kan dia juga yang menantang saya loh. Dia yang menantang saya, betul memang. Jadi catatan saya itu yang disampaikan itu memang benar, karena Bang Farad juga mengirim chatnya dia ke saya gitu, dengan bagaimana dia menjelek-jelekan saya di Bang Farad, dan dia tuh bodoh. Itu kan
kuasa hukumku gitu. Maksudnya kamu mau bagaimanapun caranya gitu untuk menceritakan sesuatu, apalagi Bang Fahad sudah lebih dulu, namanya kuasa hukum kan, dia sudah lebih dulu menerima data gitu. Sampai akhirnya apa yang disampaikan dia semua itu semua ya itu nggak berdasar, dan itu cuma caranya dia aja untuk menarik simpati. Statement saya di Denis, di situ kan saya sampaikan dulu pada saat kita berumah tangga, bahkan mungkin sampai sekarang kali ya. Jadi kalau setiap dia memberi sesuatu untuk keluarga saya, itu keluarga saya itu wajib meminta makasih ya Ica gitu. Jadi harus seperti itu, saya pun juga harus berterima kasih, karena kalau tidak itu akan jadi bahan pertengkaran nanti gitu. Enak aja loh, gue kan udah ngasih ini segala macam, itu semua harus dibahas. Oke. Nah, terkait masalah yang kemarin, dia kan cuma berpikir cuman dia yang melakukan kebaikan gitu. Dia kan yang tadi saya bilang, cuman dia yang merasa dia itu baik. Dia nggak ingat. Ya, dan saya juga nggak mau menyampaikan semua sama seperti yang dia sampaikan ke publis, bahwa apa yang dilakukan itu dia umbar-umbar semua. Saya nggak seperti itu. Apa saya harus membahas juga apa yang saya kasih buat orang tuanya, apa yang saya kasih buat kakaknya, ponakannya, apa keluarga yang lain, kan saya nggak perlu. Dan terkait masalah yang dia berikan ke orang tua saya itu dia sendiri yang paksa, dia sendiri yang minta. Jadi pada saat kemarin orang tua saya datang ke Jakarta, kita sudah posisi pisah nih, tahun lalu lah, ke Jakarta, saya itu posisinya dilema. Kenapa? Saya kan ada istri, terus kedua dia kan mantan istri. Ibu saya ini kan juga orang gak enakan. Sampai akhirnya Ica mencoba untuk ngajak dia di jalan-jalan. Sebenarnya dia beberapa kali tuh mau ngajak dia liburan ke mana, ke Bogor kalau nggak salah. Sampai akhirnya sempat ribut lagi tuh. Saya bilang begini, saya bilang sama orang tua, "Mah, tolong hargain menantu mama yang sekarang. Coba izin dulu sama istriku. Kalau istriku kasih izin, silakan pergi." Alhamdulillah istriku ini orangnya bijak, nggak apa-apa gitu, silakan pergi aja. Nah, kalau dia membahas itu kan dia yang ajak, dia yang minta, bahkan masih ada loh chat-chatnya dia untuk ngajak orang tua saya loh, ada loh, semua saya simpan. Jadi saya pikir cuma kehabisan bahan, sampai akhirnya gimana caranya untuk mencoba membela diri lagi. Ya sungguh kasihan lah, tidak sesuai dengan apa yang dia kenakan dan apa yang dilakukan.